Halo kawan BRIN, bertemu lagi dengan saya Trianita Hermawati di program Kabar Kawasan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran dan memperkuat industri maritim nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika tengah mengembangkan metode uji tabrakan kapal berbasis analisis numerik dan pengujian drop test impact. Bagaimana proses riset tersebut? Mari kita lihat liputannya. Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika menjelaskan bagaimana riset crashworthiness kapal patroli bisa memberi dampak nyata bagi keselamatan maritim Indonesia. Riset crashworthiness analisis dengan skenario tubrukan pada kapal patroli untuk mengurangi mitigasi kecelakaan. Kami berperan menyiapkan dukungan teknis dan aspek-aspek ekosistem riset sehingga menjawab tantangan dan permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Strategi yang kami terapkan yaitu adalah memenuhi kaidah ilmiah, kebaruan, novelty, dan dapat dimanfaatkan secara luas, aktif berkomunikasi dengan para mitra kami di kementerian maupun industri pelayaran nasional. Kami mendukung upaya-upaya dalam rangka komersialisasi hasil teknologi yang berbentuk lisensi, dan hasil riset ini dapat menjadi tolok ukur atau basis dalam rangka menetapkan kebijakan industri maritim nasional. Tingginya risiko tabrakan kapal pengawas saat patroli mendorong BRIN melakukan riset crashworthiness untuk meningkatkan keselamatan maritim. Seperti apa latar belakang dan dampak riset ini? Berikut wawancara bersama periset. Yang melatar belakangi riset tubrukan ini pada operasional kapal pengawas saat melakukan operasi penangkapan illegal fishing ya, ini seringkali mengalami kejadian tubrukan. Pada riset tubrukan menggunakan dua metode riset ya. Yang pertama adalah metode analisis numerik dengan modeling struktur kapal berbasis finite element. Dan yang kedua yaitu melakukan eksperimental atau pengujian model panel struktur kapal di laboratorium dengan skala 1:1. Temuan utama dari riset ini ya diperolehnya karakteristik kekuatan dan keandalan struktur konstruksi kapal ya terhadap berbagai skenario tubrukan. Riset ini berhasil mengidentifikasi batas kerusakan atau failure threshold, juga berhasil mengidentifikasi bagaimana mekanisme deformasi serta distribusi tegangan. Untuk rencana pengembangan dari riset lebih lanjut, kita berencana untuk melakukan variasi model pengujian ya yang lebih komprehensif dengan menggunakan material-material selain baja. Kita juga akan melakukan pengembangan yang melibatkan lebih banyak dinamika kapal yang secara keseluruhan. Tim periset melakukan pengujian dropway impact test untuk menganalisis daya tahan struktur kapal terhadap tumbukan. Proses pengujian dropway impact test ini dimulai dengan penyiapan spesimen berupa Stephen panel sebanyak 5 spesimen. Kemudian preparasinya yang pertama kali dilakukan marking pada masing-masing spesimen. Selanjutnya dilakukan pengukuran ketebalan menggunakan ultrasonic test. Kemudian dilakukan pengukuran kontur menggunakan coordinate measurement machine atau CMM. Setelah itu spesimen diletakkan pada testbed di alat uji drop test. Kemudian disetting berat dari impaktor dengan berat tertentu dan ketinggian tertentu. Setelah itu kemudian dilakukan pengujian dengan cara pengontrolan dari ruang kontrol. Beban dilepaskan, kemudian impaktor akan mengenai dan menumbuk dari spesimen tersebut. Kegiatan riset ini diharapkan menjadi benchmark untuk pelaksanaan penggunaan regulasi mengenai tubrukan kapal. Dengan sinergi antara riset, industri, dan kebijakan, diharapkan inovasi seperti crashworthiness kapal patroli tak hanya menjadi solusi teknis, tapi juga berdampak langsung pada keselamatan pelayaran nasional. Saya Trianita Hermawati pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.